Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akun dan manfaatnya. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama akun dan transaksi perusahaan, kemudian yang kedua pengelompokan akun, dan yang ketiga yaitu pedoman pengisian akun. Definisi dari akun itu sendiri merupakan satu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi seperti aset, kemudian hutang, modal, kemudian penghasilan dan juga beban. Jadi sebelum kita mencatat akun-akun ini, mencatatkan atau menggolongkan transaksi tersebut ke dalam satu akun, kita harus tahu dulu ya sebenarnya apa sih definisi dari masing-masing akun ini. Misalnya kayak aset. Aset itu apa? Kemudian hutang, modal, penghasilan, dan juga beban. Misalnya kita ketemu dengan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan piutang. Nah, piutang ini masuk dalam kelompok akun yang mana? Jadi misalnya piutang masuk dalam kelompok akun aset misalnya. Ya, memang seperti itu ya. Piutang itu masuk ke dalam kelompok aset. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari masing-masing akun ini. Misalnya kayak aset ya. Aset itu merupakan kekayaan yang dimiliki oleh satu perusahaan, kemudian yang dapat diubah menjadi uang tunai. Jadi piutang itu kan merupakan hartanya perusahaan yang masih ada pada pihak ketiga. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke definisi yang tadi, bisa diubah menjadi uang tunai, berarti piutang masuk dalam kelompok aset ya. Kemudian persediaan juga ini kan bisa diubah menjadi uang tunai. Di persediaan juga masuk dalam kelompok aset. Kemudian hutang. Nah, hutang ini sebenarnya pengertiannya itu adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan di masa mendatang ya, dan dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Jadi dengan kata lain, hutang ini merupakan satu kewajiban perusahaan yang harus dilunasi oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi hutang ini masuk di mana? Misalnya ada hutang lancar, kemudian ada hutang yang jangka panjang. Nah, itu kita harus pahami dulu sebelum kita benar-benar melihat atau mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Dalam pengelompokan akun di sini pada proses pelaksanaannya, akun itu dalam pencatatan akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akun real atau akun permanen sama akun temporer atau akun nominal. Nah, jadi akun real atau akun permanen ini merupakan semua akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan. Jadi aset, kemudian kewajiban, liabilitas ya, atau kewajiban atau hutang, dan juga ekuitas. Jadi kenapa dikatakan permanen ya, atau kenapa dikatakan real atau permanen? Jadi akun permanen ini merupakan memiliki saldo yang tetap dalam setiap periode ya. Jadi memiliki saldo yang tetap. Jadi kayak aset ya, misalnya tanah. Tanah itu selama belum dijual itu masih dikatakan sebagai aset perusahaan, dan itu akan berlangsung selama perusahaan tersebut masih jalan atau perusahaan tersebut masih bergerak. Contohnya tanah di tahun 2019 ya, diperoleh di tahun 2019. Jadi ketika tahun 2020, 2021, 2022 tanah tersebut belum dijual, itu masih dikatakan sebagai aset dari perusahaan tersebut. Kemudian kewajiban juga seperti itu. Kewajiban ini kan misalnya muncul hutang jangka panjang 5 tahun, misalnya terjadi transaksi hutang itu misalnya dari tahun 2017.
Nah, 2017 sekarang 2021 itu masih merupakan kewajiban dari perusahaan ya, jadi masih merupakan hutang. Makanya kenapa dikatakan aset, kemudian liabilitas, ekuitas ini merupakan akun permanen karena dari tahun ke tahun atau selama perusahaan tersebut bergerak, selama belum selesai masa pemakaian atau sebelum selesai kewajiban tersebut belum dilunasi, itu masih merupakan satu akun ya, masih dicatatkan sebagai jumlahnya sebagai akun tersebut masih dicatat sebagai aset dan kemudian dicatat sebagai kewajiban perusahaan tersebut. Nah, beda dengan akun temporer ya. Akun temporer ini semua akun yang ada terdapat dalam laporan laba rugi. Nah, jadi kalau akun temporer ini hanya pada saat itu. Jadi kalau misalnya pendapatan ya, jadi pendapatan tahun 2021 itu hanya merupakan pendapatan yang ada di tahun itu. Nah, kemudian beban-bebannya juga hanya ada di tahun itu. Dan untuk tahun depan, pendapatan sama beban-beban ini tidak lagi masuk di dalam pendapatan di tahun berikutnya, tahun 2022. Makanya itu dikatakan akun dalam laporan laba rugi ini dikatakan sebagai akun temporer. Untuk pedoman pengisian akun, yang pertama di sini ada aset ya. Jadi aset ini kan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan tersebut. Jadi di sini aset ini ada berbagai macam akun ya yang masuk dalam kelompok aset. Jadi kayak aset lancar, misalnya uang kas, kemudian piutang, persediaan, kemudian aset tetap ya, aset tetap itu kayak tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya di kelompok aset lancar itu kan ada kas ya, jadi ketika uang kas bertambah itu dicatatkan di saldo normalnya itu adalah di sisi debit. Jadi ketika bertambah itu dicatat di sisi debit ya. Jadi saldo normal ini kan merupakan satu ketetapan ya, satu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun tersebut yang menjadi akibat atau prinsip dari pembukuan berpasangan ya. Jadi pembukuan berpasangan itu harus berpasangan ya. Jadi ketika terjadi transaksi debit ya, jadi harus ada penyeimbang di sebelah kredit. Nah, makanya saldo normal ini merupakan satu ketetapan. Jadi ketika tadi aset uang kas bertambah. Nah, uang kas ini bertambah dari macam-macam ya. Jadi misalnya uang kas bertambah itu dari adanya pelunasan piutang misalnya, kemudian adanya penerimaan modal, adanya penjualan, kemudian adanya pembayaran macam-macam ya, ada pembayaran piutang juga, kemudian ada yang namanya sewa dibayar di muka. Nah, ini merupakan penambahan dari aset atau yang berpengaruh terhadap uang kas. Jadi uang kas perusahaan bertambah ketika terjadi transaksi-transaksi tersebut. Nah, makanya ketika uang kas bertambah, maka akan dicatatkan di sebelah debit. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilitas. Jadi kewajiban atau liabilitas atau hutang ini kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain akibat transaksi di masa yang lalu. Jadi hutang ini terjadi karena misalnya kita melakukan pinjaman di satu lembaga kayak bank ya, kemudian koperasi dan lain sebagainya, atau pada saat kita membeli secara kredit. Nah, itu terjadi transaksi yang berkaitan dengan hutang atau liabilitas. Nah, jadi perusahaan
membayar sejumlah uang. Jadi pada saat terjadi pembelian secara kredit yang tadi peminjaman kepada lembaga seperti bank dan koperasi, itu dicatat di sebelah kredit karena saldo normal dari hutang ini berada di sisi kredit. Kemudian yang ketiga, ekuitas ya. Jadi ekuitas ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Ya, jadi ekuitas juga ini masuk pada penyertaan modal ya, penyertaan modal. Jadi pada saat terjadi penyertaan modal atau misalnya setoran dari pemegang saham atau pemilik perusahaan, jadi ada saldo transaksi yang terjadi itu saldo normalnya berada di sebelah kredit. Kemudian untuk pendapatan ya, pendapatan, penghasilan atau penjualan ini jadi merupakan kenaikan sejumlah aset yang disebabkan oleh penjualan produk dari perusahaan. Jadi misalnya kita mau jualan produk atau mau jualan jasa, berarti pendapatan kita bertambah, kemudian saldo normalnya ini dicatat di sisi kredit ya. Kemudian penyeimbangnya di sebelah debit ini adalah kas ya. Jadi kasnya bertambah sebesar misalnya 100 juta. Kemudian pendapatannya juga bertambah dan dicatat di sebelah kredit sebesar 100 juta. Dan yang kelima yaitu beban usaha ya. Jadi beban atau biaya ini merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan sebuah perusahaan demi memperoleh pendapatan. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk untuk membayar sesuatu yang berkaitan dengan operasional perusahaan untuk memperoleh pendapatan, nah itu kita kategorikan sebagai biaya atau beban usaha. Dan untuk pencatatannya ini atau saldo normalnya ini berada di sisi debit. Jadi ketika misalnya kita mau bayar gaji karyawan kan misalnya untuk memproduksi barang atau untuk melayani penjualan. Jadi itu kan merupakan salah satu pengorbanan yang kita lakukan untuk memperoleh pendapatan ya. Jadi beban usaha ini termasuk dalam kelompok termasuk pencatatannya berada di sebelah debit ketika beban usaha itu bertambah. Jadi beban gaji sebelah debit, kemudian sebelah kreditnya adalah kas ya. Jadi misalnya beban gaji sebesar 10 juta, jadi beban gaji kemudian pada kas. Jadi kasnya juga sebesar 10 juta karena ada uang keluar yang dipakai oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan. Nah, kemudian dividen. Jadi dividen juga ini merupakan imbalan yang diberikan kepada pemegang saham ya, karena telah menanamkan uangnya dalam perusahaan. Jadi kayak semacam bagi hasil. Nah, itu saldo normalnya juga berada di sisi debit ya. Jadi dividen itu bertambah di sebelah debit karena itu mengurangi modal ya. Jadi modal di sebelah kredit, kemudian debitnya dividennya berada di sebelah debit. Kemudian kreditnya pada saat kita mau membayarkan uang dividen itu kita mengeluarkan uang tunai ya. Jadi misalnya membayar dividen 40 juta, kemudian di sebelah kreditnya itu adalah uang kas ya. Jadi kasnya juga sebesar 40 juta.